Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Selamat datang di channel Mau Belajar. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan kita untuk anak-anakku sekalian. Jadi pembahasannya mengenai tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi di Indonesia banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, tetapi tidak semua merupakan kerajaan maritim di sini. Jadi untuk itu yang perlu kita bahas di sini hanya kerajaan Hindu-Buddha pada yang termasuk kerajaan maritim. Ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau perlu kita pahami dulu yaitu kerajaan maritim. Apa sih itu kerajaan maritim ya? Itu yang menjadi pemikiran awal kita. Apa sih itu kerajaan maritim? Nah, kerajaan maritim di sini saya berikan penjelasan sedikit. Kerajaan maritim adalah sebutan untuk kerajaan yang terletak di pesisir pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, perdagangan, dan juga pelayaran. Iya, untuk semua siswa-siswi, jadi intinya kerajaan maritim merupakan kerajaan yang sebagian besar aktivitasnya itu dilaksanakan di perairan atau berdasarkan kelautan itu. Jadi sebenarnya bukan hanya ke laut saja ya, makanya di sini garis besarnya adalah perairan karena sebagian besar wilayahnya adalah laut boleh ya, bisa dinyatakan sebagai kerajaan maritim dan juga sebagian kegiatannya, sebagian besar kegiatannya itu berdasarkan kelautan itu. Nah, saya sebutkan sedikit di sini tentang kerajaan maritim. Ciri-ciri dari kerajaan maritim ini ada 4 poin penting ya yang memang harus diingat. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi berdasarkan perdagangan atau kelautan ya. Yang kedua, lokasi biasanya terletak di sungai ya, pesisir pantai dan juga kepulauan. Yang poin ketiganya yaitu terdapat pelabuhan perbekalan yang berkembang menjadi pelabuhan kerajaan. Nah, poin yang terakhir yaitu menjadi pelabuhan singgah apabila menjalin hubungan dengan luar negeri atau kerajaan-kerajaan lain. Nah, dari ciri-ciri ini sudah ada bayangan dari kita bahwa kerajaan maritim ini ya memang sebagian besar kegiatannya itu dilaksanakan berdasarkan kelautan atau perairan itu. Oke, mudah-mudahan paham dulu ya tentang apa itu kerajaan maritim, bagaimana ciri-ciri kerajaan maritim, ya. Itu perlu yang menjadi dasar pemahaman kita tentang kerajaan maritim ini sebelum kita masuk pada kerajaan-kerajaannya. Kerajaan apa saja sih yang masuk ke dalam kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, lanjut. Ya, ini kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi kerajaannya yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Nah, saya katakan tadi bahwa banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, tetapi
tidak memiliki syarat sebagai kerajaan maritim. Jadi kita ambil sedikit ya tentang kerajaan maritim ya yang bercorak Hindu-Buddha. Kita ambil simpelnya saja, hanya 4 pembahasan kerajaan ini saja. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Ya, yang kita tahu adalah kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Nah, kerajaan tertua. Kerajaan tertua itu ditandai dengan apa? Ya, kerajaan tertua ditandai dengan ditemukannya sebuah yupa yang bertuliskan tahun berapa kerajaan itu berada. Jadi kerajaan Kutai ini kerajaan Hindu di Nusantara yang memiliki bukti tertua, yaitu ditemukannya sebuah yupa tadi itu. Nah, itu. Jadi untuk kerajaan Kutai ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama itu tentang sistem pemerintahannya seperti apa. Ya. Pemerintahannya seperti apa, sistem perekonomiannya seperti apa, kehidupan sosial budayanya, dan juga pengaruh keberadaan kerajaan itu sendiri seperti apa. Nah, 4 pokok bahasan ini yang akan menjadi pembahasan kita tentang kerajaan maritim di Indonesia. Gitu. Nah, dari 4 ini yang kita bahas pertama adalah tentang kerajaan Kutai dulu, seperti apa ya. Tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di sini kerajaan Kutai termasuk salah satu kerajaan maritim yang memperluas hubungan dagangnya ya dengan bangsa lain. Ya. Makanya di sini sistem kerajaan Kutai ini menganut sistem pemerintahan monarki. Ya, seperti apa itu sistem pemerintahan monarki? Sistem pemerintahan monarki ini di mana seorang raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Jadi semuanya itu diatur oleh rajanya. Apa yang dikatakan raja, itu yang dilaksanakan. Nah, itu merupakan sistem pemerintahan yang disebut dengan monarki. Nah, setelah kita mengetahui sistem pemerintahannya seperti apa, maka yang perlu kita tahu adalah raja-raja yang memimpin pada masa kerajaan Kutai. Yang pertama ada Raja Kudungga. Ini merupakan raja pertama kerajaan Kutai yang disebut dengan founding father. Kerajaan Kutai ini disebut memang sebagai pendiri kerajaan Kutai ya. Yang kedua adalah Raja Aswawarman. Ini merupakan putra dari Kudungga ini ya. Dia melanjutkan sistem pemerintahannya, dari Kudungga. Yang ketiga itu ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini dikenal dengan raja yang sangat dermawan. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di sini merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Kutai itu sendiri. Ya. Jadi di sini pada masa Raja Mulawarman ini banyak banyak dibangun ya bangunan-bangunan suci untuk menyembah para dewa-dewinya yang disebut dengan Waprakeswara ya. Namanya adalah Waprakeswara. Ini merupakan tempat-tempat suci yang memang dibuat atau dibangun untuk menyembah para dewa-dewi pada kerajaan itu. Yang kedua